hancur, sedih. Mereka harus sangat hati-hati dan berjanji insya Allah ke depan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik. Amin. Amin ya Rob. Amin insya Allah. Tadi ada 3 orang polisi datang ke tempat saya, ngajak saya ke tempat yang dituju ya, karena saya juga belum tahu. Nah udah gitu ternyata di sana ke rumah Elvi. Nah udah gitu kita tunggu-tunggu nggak dibuka-buka pintunya. Ternyata di dalam itu ada 2 mobil kan di situ, ada Pak Bolis itu bawa mobil 2. Nah terus ternyata keluar Muhammad. Mungkin sudah ditangkap ya, saya nggak tahu karena dia udah di situ gitu. Nangkapnya juga saya nggak tahu. Saya bilang ada siapa Pak? Siapa yang ketangkap? Saya bilang gitu. Ada apa lagi? Saya bilang nanti tunggu bos saya gitu. Nah saya bilang itu bos saya gitu. Terus ada apa Pak? Aku bilang gitu. Terus dia nggak bilang apa-apa, cuma pokoknya ibu saya ajak sini buat ke dalam gitu, maksudnya bantu anterin saya ke dalam sebagai saksi gitu. Ya prihatin lah pastinya. Ya saya juga kaget gitu, taunya juga dari teman-teman media karena memang udah nggak ada komunikasi sama sekali kan sama keluarga sana gitu kan, dan saya nggak tahu menau. Nah ya seperti jadi flashback ya, karena memang dulu kan juga saya sudah sempat, maksudnya ada kekhawatiran juga begitu gitu kan. Aku lihat ya yang saya tahu gitu, kalau udah ke situ terus dan dia tetap ada di komunitas itu susah gitu, harus jauh-jauh dari situ gitu. Dan ya gimana ya, Dawianya juga baliknya ke situ gitu, maksudnya kan tinggalnya juga di sana. Dan yang saya tahu memang daerah situ juga kan gampang mudah ya untuk dapat begituan gitu. Memang saya prihatin kalau ini terjadi dan sudah ada di benak saya tuh, udah ada kekhawatiran, saya udah ada gitu. Cuma sebatas itu gitu loh. Saya udah sempat ingetin, saya juga sempat kasih tahu ke dia, saya juga sempat minta supaya dia itu benar-benar istikharoh, artinya minta petunjuk dari Allah bahwa ya namanya kita hidup itu kalau nggak berpegang sama Allah sama siapa gitu kan ya. Jadi saya udah bener apa gimana gitu, tapi dia kayaknya udah yakin. Ya sudah gitu, saya juga nggak bisa apa-apa kan udah pada gede gitu. Sebenarnya ini izin rehabnya Dawiyah ini rehab jalan ya kan. Tapi kalau menurut hitungan memang seharusnya dia udah bebas. Udah gitu bisa kan? bebas. Udah bisa bebas gitu Kan kalau Dawiyah sendiri kan harus digarisbawahi keputusannya bukan di penjara. Bukan Kalau di di penjara, penjara tapi dalam pun perawatan. sebenarnya ada revisi juga, mungkin setelah 1 tahun menjalani dengan perlakuan baik dan sebagainya, karena kan sebenarnya bukan penjahat, hanya sebagai pengguna, boleh dibilang korban, cuma salah menggunakan narkotika kan seperti itu. Hukumnya itu kan menjadi rehab. Nah rehab itu sendiri punya program-program, selain rawat inap ada rawat jalan gitu. Jadi Januari kemarin, awal Februari apa Januari akhir, Dawiyah masuk ke program rawat jalan. Jadi waktu itu dia dikembalikan pulang ke rumah, tapi 2 minggu sekali dia harus rawat jalan ke RSKU. Sampai sekarang pun Dawiyah tetap melaksanakan hal itu, tapi berkurang. Yang tadinya 2 minggu sekali jadi seminggu sekali, kemudian sampai nanti sebulan sekali. Karena dari program itu sendiri kan bukan cuman dia amat ketergantungan obatnya, tapi dia harus kembali ke masyarakat. Manusia ini kan semuanya ada proses, ya kan? Kita nggak bisa bilang penjahat selamanya jadi penjahat. Juga pengguna ini insya Allah mudah-mudahan dengan tekad niatnya dia, insya Allah juga seperti itu. Jadi saya percayakan banget Muhammad harus begini dan saya lihat juga mereka saling cinta. Gitu kayak gitu. Dan saya juga perkawinan saya juga sama abahnya juga emang cinta awalnya. Kesalahannya Muhammad ataupun Dawiyah dalam masalah penyalahgunaan narkoba itu kan cuman sesuatu biasalah, proses kehidupan, bisa kena kepada siapa aja.
Jadi insya Allah hikmah dari ini semua mudah-mudahan mereka bisa kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Saya juga nggak tahu ada apa sebenarnya gitu di balik ini semua. Kita nggak tahu apa sih sebenarnya gitu ya. Cuma memang ujiannya kayaknya nggak habis-habis gitu. Saya lebih ke, padahal sebenarnya kalau misalnya ya Allah nggak tidur lah, kita nggak tahu dah. Kalau misalnya memang dibilang saya sakit hati apa segala macam, enggak sama sekali, saya udah ikhlasin gitu ya. Nggak kenapa-napa kok, yang udah gitu. Saya nggak pernah gimana-gimana. Sampai ada pernah saya bilang kalaupun memang sudah tidak dianggap ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dengan adanya ini makin apa ya? Kok kayaknya kok kalau mau dibilang kok nggak ada yang kasihan sama Umi sih gitu loh. Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih harus begini lagi gitu? Keledai aja nggak jatuh ke lubang yang sama kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau ngelihat kayak begini sih kayak saya harus ke sana gitu, karena saya juga nggak kuat kesian, artinya Ya bukan hanya Umi tapi kan Dawiyah juga sebagai adik. saya nggak penting itu buat saya. Sebagai orang tua tentu saja sangat-sangat prihatin, gemeteran, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi semua ini memang sudah begini garisnya dari Allah. Dan saya terima ini dengan gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya cuma minta doa dari semua penggemar saya, fans saya di seluruh Indonesia, dan juga penggemar Dawiyah dan yang sayang sama kita keluarga. Minta doanya mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan dengan cepat dan mudah-mudahan ini satu hikmah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.